Aku ini bukan apa-apa kalau tanpa rakyat. Aku besar karena rakyat, berjuang karena rakyat, dan aku penyambung lidah rakyat. Aku tidak mengatakan bahwa aku menciptakan Pancasila. Apa yang kukerjakan hanyalah menggali jauh ke dalam bumi kami, tradisi-tradisi kami sendiri, dan aku menemukan 5 butir mutiara yang indah. Bangunlah suatu dunia di mana semua bangsanya hidup dalam damai dan persaudaraan. Saatnya telah tiba untuk meyakinkan dunia bahwa aku bukan boneka Jepang. Tulislah tentang aku dengan tinta hitam atau tinta putihmu. Biarlah sejarah membaca dan menjawabnya. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuat. Bangsa adalah segerombolan manusia yang keras. Ia punya keinginan bersatu dan mempunyai persamaan watak yang berdiam di atas suatu geopolitik yang nyata satu persatuan. Berikan aku 10 pemuda, akan kugoncangkan dunia. Kita bangsa besar, kita bukan bangsa tempe. Kita tidak akan mengemis, kita tidak akan meminta-minta. Apalagi jika bantuan-bantuan itu diembel-embeli dengan syarat ini syarat itu. Lebih baik makan gaplek tetapi merdeka daripada makan bestik tapi budak. Berilah aku 1.000.000 orang tua, maka aku akan sanggup memindahkan gunung Merapi dari tempatnya. Dan berilah aku 10 pemuda yang bersemangat besar, niscaya aku akan sanggup menggemparkan dunia. Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Apa yang sudah disepakati secara politik jangan pernah diperdebatkan secara estetis. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Dalam pidatoku, sekali merdeka tetap merdeka, kucetus semboyan. Kita cinta damai, tetapi kita lebih cinta kemerdekaan. Kami menggoyangkan langit, menggemparkan darat, dan menggelorakan samudra agar tidak jadi bangsa yang hidup hanya dari 2,5 sen sehari. Bangsa yang kerja keras, bukan bangsa tempe, bukan bangsa kuli. Bangsa yang rela menderita demi pembelian cita-cita. Jikalau aku misalnya diberi 2 hidup oleh Tuhan, 2 hidup ini pun akan aku persembahkan kepada tanah air dan bangsa. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuat. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Saya katakan bahwa cita-cita kita dengan keadilan sosial adalah satu masyarakat yang adil dan makmur dengan menggunakan alat-alat industri, alat-alat teknologi yang sangat modern, asal tidak dikuasai oleh sistem kapitalisme. Kemerdekaan hanyalah didapat dan dimiliki oleh bangsa yang jiwanya berkobar-kobar dengan tekad merdeka, merdeka atau mati. Kalau perempuan itu baik, maka jayalah negara. Tetapi kalau perempuan itu buruk, maka runtuhlah negara. Entah bagaimana tercapainya persatuan itu,
Entah bagaimana rupanya persatuan itu, akan tetapi kapal yang membawa kita ke Indonesia merdeka, itulah kapal persatuan adanya. 1000 orang tua bermimpi, satu orang pemuda bisa mengubah dunia. Negeri ini, Republik Indonesia, bukanlah milik suatu golongan, bukan milik suatu agama, bukan milik suatu kelompok etnis, bukan juga milik suatu adat istiadat tertentu, tapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya aku akan guncangkan dunia. Itulah konsep nasionalisme yang didirikan Indonesia. Bukan orang Jawa, bukan orang Sumatera, bukan orang Kalimantan, bukan Sulawesi, Bali atau lainnya, tetapi orang Indonesia yang bersama-sama menjadi fondasi satu kesatuan nasional.